Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini izin memperkenalkan diri, nama saya Hendra Winata dari jurusan Ilmu Administrasi Negara Fisik Universitas Lampung dengan NPM 1916041047 kelas reguler A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pembahasan saya mengenai reformasi birokrasi dalam pelayanan publik. Reformasi birokrasi dalam pelayanan publik ini sendiri mengandung kata reformasi, di mana reformasi itu sendiri memiliki artian yaitu mengubah atau membuat sesuatu menjadi lebih baik daripada yang sudah ada. Reformasi ini diartikan pada perubahan masyarakat yang termasuk dalam masyarakat birokrasi. Dalam pengertian lain, perubahan ini merupakan perubahan ke arah yang lebih maju. Selanjutnya ada kata birokrasi, di mana birokrasi ini berdasarkan definisi yang ditemukan oleh beberapa ahli adalah suatu sistem kontrol dalam organisasi yang dirancang berdasarkan aturan-aturan yang rasional dan sistematis dan bertujuan untuk mengkoordinasi dan mengarahkan aktivitas-aktivitas kerja individu dalam rangka menyelesaikan tugas-tugas administrasi berdasarkan skala-skala yang besar yang sudah ditentukan. Selanjutnya, ada 5 dimensi atau ukuran kualitas pelayanan publik yang dapat dinilai berdasarkan kepuasan dari pelanggan. Di antaranya, yang pertama adalah bukti bukti langsung atau yang meliputi fasilitas fisik, di mana bukti langsung atau fasilitas fisik merupakan fasilitas-fasilitas yang ada di lokasi pelayanan publik sebagai penunjang pelayanan publik dapat terselenggara dengan baik. Yang selanjutnya perlengkapan pegawai dan sarana komunikasi, di mana uh, tidak terlalu berbeda dengan fasilitas fisik atau bukti langsung yang tadi dijelaskan pertama, yaitu kelengkapan serta pegawai serta sarana komunikasi di sini adalah sebagai fasilitas dalam penunjang suatu pelayanan publik. Selanjutnya adalah kehandalan, di mana kehandalan di sini yaitu merupakan kemampuan dalam memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan. Pelayanan ini adalah pelayanan yang dituntut dapat diberikan oleh si pemberi pelayanan publik. Yang selanjutnya adalah daya tanggap. Di sini daya tanggap yang dimaksud adalah uh, keinginan atau rasa dari para staf untuk membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan yang tanggap serta pelayanan-pelayanan yang terbaik. Selanjutnya adalah jaminan yang mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan dan dapat dipercaya yang dimiliki oleh para staf. Yang maksud di sini adalah uh, setiap pegawai pelayanan publik, pemberi pelayanan publik harus memiliki kemampuan dan pengetahuan serta kesopanan yang juga kejujuran sehingga dapat dipercaya oleh masyarakat yang ingin mengakses pelayanan publik. Di sini selanjutnya adalah kelemahan dan kendala pelayanan publik berkaitan dengan pola penyelenggaraannya, yaitu yang pertama adalah kurang informatif, di mana di sini masih banyaknya kekurangan dari segi pemberi pelayanan publik terhadap pemberian informasi dan kecerdasan serta pengetahuan tentang pelayanan yang akan diberikan. Yang selanjutnya ada kurang kondisi di sini adalah kadang di suatu fasilitas pelayanan publik masih terdapat kondisi-kondisi yang kurang memuaskan untuk memuaskan pelanggan dalam proses pelayanannya. Yang selanjutnya adalah kurang empati, di mana kadang penyelenggara pelayanan publik ataupun aparat pemberi pelayanan publik kadang kurang empati terhadap pegawai, kurang kesopanan, kurang euforia serta kurang uh, fokus dalam memberikan pelayanan. Yang selanjutnya ada sukar diakses, di mana kadang pelayanan publik di sini kadang pelayanan publik yang diberikan oleh para penyelenggara pelayanan publik masih kurang kurang
bisa untuk diakses. Kadang masih sulit untuk diakses dan kadang masih banyak kendala mulai dari perizinan yang bertele-tele, surat menyurat yang terlalu banyak dan proses yang begitu panjang sehingga membuat pelayanan publik sukar untuk diakses. Yang kelima dan keenam tentang inefisien dan birokratis pelayanan tidak terlalu jauh dengan yang poin nomor 4 berupa sukar diakses, di mana inefisien dan birokratis pelayanan juga termasuk dalam kurang efisiennya dalam pemberian pelayanan, mulai dari seperti kata saya tadi bahwasanya uh, proses yang bertele-tele, banyaknya surat dan berkas yang harus diurus dan segala macamnya itu. Selanjutnya adalah tindakan-tindakan reformasi pelayanan publik yang sudah dilakukan di Indonesia. Yang pertama adalah penerapan standar pelayanan, di mana dalam proses pelayanan publik ada standar yang harus diikuti oleh setiap pegawai pelayanan publik. Yang kedua adalah pelayanan terpadu, di mana pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh pemberi pelayanan publik harus merupakan pelayanan-pelayanan yang berkepanjangan dan terstruktur dan sesuai dengan prosedur yang ada. Yang selanjutnya adalah pelayanan yang bersifat jemput bola, di mana dalam memberikan pelayanan, pemberi pelayanan publik tidak harus selalu menunggu. Tentunya dalam proses pemberian pelayanan, pemberi pelayanan publik harus memberikan informasi-informasi secara cepat agar dapat agar peserta-peserta yang membutuhkan pelayanan publik dapat mengetahui dan dapat terorganisir dan terlayani dengan baik dan cepat. Selanjutnya adalah pengembangan sistem pengelolaan pengaduan masyarakat. Di sini pengembangan sistem pengelolaan pengaduan masyarakat merupakan suatu sumber informasi bagi upaya-upaya pihak penyelenggara pelayanan untuk mendapatkan konsisten menjaga pelayanan yang dihasilkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Maksudnya di sini juga selain menjaga agar pelayanan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan, agar pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan publik dapat sesuai dengan keinginan-keinginan dari masyarakat yang membutuhkan pelayanan publik itu sendiri. Yang selanjutnya adalah solusi masalah dari pelayanan publik. Selain tindakan reformasi pelayanan publik yang sudah dilakukan di Indonesia, ada juga solusi dari beberapa masalah pelayanan publik yang seperti contohnya tentang ribetnya pelayanan publik, kurang transparansi, serta masih banyaknya kolusi, korupsi, dan nepotisme. Ada beberapa solusi dalam memecahkan masalah pelayanan publik. Beberapa solusi ini diantaranya adalah membuat kontrak pelayanan, di mana kontrak pelayanan merupakan suatu pendekatan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang menempatkan pengguna pemberi pelayanan publik harus mengikuti prosedur-prosedur sesuai dengan kontrak yang berlaku gitu. Kontrak-kontrak yang memang seharusnya dilakukan oleh fasilitas pemberi pelayanan publik. Yang selanjutnya adalah mengembangkan survei kepuasan pelanggan, di mana dalam tindakan reformasi pelayanan publik yang sudah dilakukan di Indonesia tadi, ada pengembangan sistem pengelolaan pengaduan dari masyarakat, di mana hal ini tentu seiring dengan berjalannya pengembangan survei kepuasan pelanggan, di mana dengan adanya survei kepuasan pelanggan, para aparat pelayanan publik, pemberi pelayanan publik dapat mengetahui pelayanan publik seperti apa dan yang bagaimana yang memang dibutuhkan oleh masyarakat dan disukai oleh masyarakat. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah penerapan e-governance dalam manajemen pelayanan publik, di mana peningkatan e-governance ini sendiri dapat dilakukan dengan beberapa cara. Seperti yang pertama adalah peningkatan kualitas pelayanan, yaitu pelayanan publik yang bersifat 24 jam, baik dengan menggunakan media offline maupun online. Apalagi sekarang kita sedang berada di masa pandemi yang menuntut untuk pelayanan publik dapat terselenggara tanpa menimbulkan kerumunan, yaitu dapat diakses dengan via online.
dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada. Yang selanjutnya adalah dapat dilakukan dengan database atau proses terintegrasi, di mana dalam proses pelayanan publik dapat terekam dan terproses dengan baik, akurat, dan tingkat akurat yang lebih tinggi, dan meminimalisir kesalahan-kesalahan. Selanjutnya adalah semua proses transparansi, baik secara online maupun offline. Jadi dalam sebuah pelayanan publik dituntut untuk melakukan transparansi kepada baik dari transparansi dari pihak pemberi pelayanan agar timbul kepercayaan dari masyarakat selaku penerima pelayanan publik kepada fasilitas-fasilitas pemberi pelayanan publik. Selanjutnya adalah mengurangi tindakan-tindakan KKN atau kolusi, korupsi, dan nepotisme, di mana karena keterbatasan pelayanan yang bersifat tatap muka dapat menimbulkan terjadinya praktik-praktik KKN ini sendiri. Jadi dalam persidangan publik dapat dilakukan dengan mengurangi tindakan KKN dengan memberikan transparansi ini tadi. Yang selanjutnya adalah menerapkan sistem manajemen mutu pelayanan, di mana dalam setiap pelayanan publik dituntut untuk terus memberikan pelayanan dan peningkatan pelayanan agar terus mendapatkan kepuasan dari masyarakat dan kepercayaan dari masyarakat itu sendiri sebagai pengguna pelayanan publik. Yang selanjutnya adalah kemitraan terhadap pemerintah dan pihak swasta, di mana maksudnya di sini adalah dalam segi pelayanan publik tidak harus serta-merta harus tentang pengelolaan mengenai fasilitas pemerintahan ataupun yang lainnya yang berkaitan dengan pemerintahan, namun juga harus dengan pihak-pihak swasta, di mana dalam prosesnya nanti agar dalam pelayanan publik baik pemerintah maupun yang bersifat swasta dapat sesuai dengan aturan yang berlaku gitu, dapat bekerja dan memberikan pelayanan sesuai dengan standar-standar pelayanan yang baik yang ditentukan oleh ditentukan oleh negara. Selanjutnya ada kesimpulan, di mana reformasi birokrasi adalah sebuah harapan masyarakat pada pemerintah agar mampu untuk mengurangi praktik-praktik KKN dan bentuk pemerintah yang bersih, serta keinginan masyarakat untuk meningkatkan pelayanan yang efisien, responsif, efektif, dan akuntabilitas. Reformasi birokrasi yang merupakan salah satu cara untuk membangun kepercayaan rakyat kepada pemerintah, di mana seperti yang kita tahu bahwasanya berdasarkan survei bahwasanya tingkat kepercayaan masyarakat kepada aparat-aparat pemberi pelayanan publik kepada pemerintah itu semakin bertambah tahun, semakin berkurang. Dan tentunya dengan adanya reformasi birokrasi ini dalam sektor pelayanan publik diharapkan dapat meningkatkan kembali tingkat kepercayaan masyarakat kepada pihak-pihak pemerintah dan pihak-pihak pemberi pelayanan penyelenggara atau pemberi pelayanan publik. Pelayanan dapat dikatakan berkualitas dan memuaskan apabila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Ketika pelayanan publik yang dilakukan pemerintah tidak cukup baik dalam melayani permintaan masyarakat, maka pemerintah harus melakukan perubahan dalam proses pelayanan publiknya tersebut, sehingga masyarakat yang diberikan cukup memadai kepada masyarakat dan pelaksanaan reformasi birokrasi pelayanan publik bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat. Dilihat dari sisi sumber daya manusia, kelemahan utama dari reformasi pelayanan publik ini adalah berkaitan dengan profesionalisme dan kompetisi, empati, dan etika dari setiap sumber daya manusia yang seharusnya memberikan pelayanan publik. Beberapa masalah yang terjadi dalam sistem pelayanan publik adalah masalah mengenai
kompensasi yang tepat, di mana dilihat dari sisi kelembagaan, kelemahan utama terletak pada desain organisasi yang tidak terancang khusus dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat secara penuh, dengan hierarki yang membuat pelayanan menjadi berbelit-belit, terus tidak terrekomendasi, dan kecenderungan ini melakukan kecenderungan untuk melaksanakan dua fungsi sekaligus, fungsi pengaturan dan fungsi penyelenggaraan, masih sangat kental dilakukan oleh pemerintah, yang juga menyebabkan pelayanan publik menjadi tidak efisien, di mana tidak kurangnya pembagian secara merata uh, mengenai tugas-tugas dari pemberi pelayanan publik itu sendiri. Di sini ada beberapa saran mengenai reformasi birokrasi dalam pelayanan publik. Yang pertama adalah dalam mewujudkan pemerintahan yang good governance dapat dilakukan dengan berkomitmen, memberikan komitmen dari pemerintah dalam memberikan pelayanan, bahwa tugas aparatur publik adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat ataupun sebagai public service. Dalam memberikan pelayanan publik perlu adanya suatu sistem yang mampu untuk menampung segala keluhan serta aspirasi dari masyarakat, seperti electronic governance atau e-governance, maupun meningkatkan tata kelola administrasi, sehingga reformasi birokrasi yang dipilih dapat berjalan dengan baik dan mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang baik dapat terwujud apabila semua lapisan masyarakat turut berperan aktif serta turut serta dalam upaya memberikan berperan aktif dalam memberikan bekerja sama dalam peningkatan pelayanan di berbagai bidang, khususnya dalam bidang pelayanan publik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Padahal saya mohon ampun. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.